Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat wal muhtaramat, hadaratil ulama wal zu'ama wal hadirin, wa fi muqaddimatihim Kiai Syamsul Ma'arif. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa hadir di tempat yang mulia ini sesudah tertunda mungkin dua kali. Alhamdulillah baru sekarang ini. Ini merupakan kebahagiaan ya, bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di dalam sebuah pertemuan yang mulia. Ada sebuah hadis Nabi yang selalu saya ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah aw fi buq'atin min biqa'illah aw fi ardin min ardillah yatluna fihi ayatillah wa yatadarasunahu wa yadhkuruna Allaha katsira illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Insyaallah tidaklah berkumpul satu kaum di suatu tempat, di sebuah masjid, di suatu tempat atau di manapun berada yang di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan mereka juga mempelajari ayat-ayat Allah itu serta senantiasa menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dianugerahi kasih sayang Allah. Wa haffat humul malaikah, wa haffat alaihimul malaikah, dan para malaikat mengelilingi kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah mengingat semua yang hadir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini alhamdulillah di dalam naungan Allah, dan para malaikat mencatat semua amal-amal kita. Semua nama yang hadir di sini dicatat oleh malaikat dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat bangga kepada semua yang hadir itu. Alhamdulillah, inilah keberkahan dari pertemuan kita malam ini dan pertemuan-pertemuan yang lain semacam ini. Yang kedua, hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Masyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang berjalan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan mereka jalan menuju surga. Alhamdulillah, saya mendengar tadi yang hadir di sini datang dari berbagai macam daerah, dari jauh-jauh. Insyaallah, betapa setiap langkah itu dicatat oleh malaikat sebagai pahala.
Mereka datang ke sini dari jauh, setiap langkah menuju tempat ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Maka Allah akan mencatat setiap langkah itu. Insya Allah. Alhamdulillah saya ikut bisa hadir di sini karena itu. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan diantarkan oleh Allah, disambut oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bertepatan dengan acara zikir dan manaqib. Ini saya bilang ini pesantren yang sangat unik, yang sangat istimewa karena ada spesialisasi. Mungkin ini spesialisasinya adalah pesantren zikir dan manaqib yang saya tidak menjumpai di tempat-tempat yang lain. Ini tradisi para aulia Allah. Tradisi para aulia Allah. Di mana-mana saja bertemu beliau-beliau itu zikir dan membaca sejarah para ulama-ulama yang sebelumnya. Sebagai contoh terutama tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi menangis saja, semua dibacakan, masya Allah. Tentang sirah nabawiyah, tentang asmaul husna, tentang zikir, masya Allah. Ini satu keistimewaan yang luar biasa yang saya terus terang saja tidak menjumpai di tempat yang lain. Yang satu lagi sebetulnya juga istimewa itu sandang pinggan itu, khalwat itu, masya Allah. Itu juga saya menulis Kiai Syakur itu pelopor khalwat di Indonesia. Di sini pelopor mungkin ya, pelopor zikir dan manaqib, insya Allah. Berkaitan dengan ini juga diselenggarakan apa yang kita sebut sebagai haul. Haul adalah momen waktu mengingat orang yang sudah meninggal, memperingati orang yang sudah meninggal untuk diambil contoh sekaligus juga didoakan oleh kita semua. Nah, dari sini saya ingat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqultu ya Rasulullah law ittakhadna laka wida'an qala ma li walid dunya ana karakibin istadhalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah tidur di atas tikar. Alasnya itu tikar. Kemudian berdiri dan aku melihat di belakangnya itu ada bekas tikar. Terus Ibnu Mas'ud menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ambilkan kasur empuk kira-kira? Rasulullah menjawab, apalah aku ini di dunia ini? Mali walid dunya. Apa artinya aku di dunia ini? Aku karakibin, seperti orang yang sedang berjalan, seperti musafir yang sedang beristirahat, istadhalla tahta syajarah, duduk di atas pohon, istirahat duduk di atas pohon, summa istirahat sebentar, watarokaha,
dan kemudian meninggalkannya. Insyaallah. Hadis ini kemudian ditulis penjelasannya oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Beliau mengatakan, ayyuhal insan, anna dunya manzilatun walaysat bidari qarar. Wahai manusia, dunia ini adalah tempat singgah saja, bukan tempat menetap. Wal insanu musafir. Manusia ini bagaikan musafir saja. Gitu ya. Kita ada di sini tanpa kehendak kita. Dan tanpa kehendak kita pula kita akan meninggalkan dunia. Insyaallah gitu. Wal insanu musafirun wa innama wataluhu wa awwalu manazilihi gitu. Batnu ummi wa akhiru manazilihi lahdu qabri. Tempat singgah pertamanya manusia itu ada di dalam perut ibunya. Dan tempat singgah yang terakhir adalah di liang lahatnya. Gitu. Jadi musafir datang istirahat di dalam perut ibu, setelah itu lahir jalan, dan kemudian singgah di liang lahat. Liang lahat itu bukan akhir, bukan tempat menetap, tetapi tempat singgah sementara menunggu proses pertanggungjawaban atas semua amal kita selama hidup kita di dunia ini. Jadi kalau begitu sebetulnya Nyai Nadhirah dan yang sudah wafat itu sesungguhnya masih hidup, ruhnya masih hidup. Coba lihat, ketika orang meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafasnya itu yang mati adalah tubuhnya, tetapi nafas ruhnya masih tetap singgah sementara di liang lahat. Nah, ibu bapak sekalian, orang-orang yang sedang di dalam liang lahat itu sedang menunggu doa dari orang-orang keluarganya terutama. Insyaallah menunggu terus. Nah, ini para ulama, para aulia Allah itu yang menyelenggarakan haul ini, itu adalah menjadi cara bagaimana mengumpulkan orang, keluarga dan saudara-saudara, bahkan ke orang-orang muslim untuk mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Begitu. Haul tadi untuk mendoakan kepada terutama keluarganya, terutama anak-anaknya. Coba lihat hadis Nabi yang sahih lagi mengatakan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw waladin salihin yad'u lahu atau ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Masyaallah. Kata Kanjeng Nabi, apabila seseorang sudah wafat maka sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa beramal lagi, sudah tidak ada lagi yang dapat dilakukannya
tetapi pahalanya masih terus karena 3 hal. 1, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir selama yang disedekahkan itu masih tetap ada. Sedekah jariyah, pemberian kebaikan untuk manusia, seperti pondok pesantren, itu, madrasah, masjid, musola, jalan, iya, pokoknya yang bermanfaat bagi manusia. Kalau kita memberikannya ke situ, maka kita akan mendapatkan pahala dan pahala kita sendiri dan pahala orang yang mengerjakan, mengamalkan atau memanfaatkan tempat-tempat itu. 1 ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh orang-orang yang kita ajarkan kepada mereka. Orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari kita dan mereka mengamalkan ilmu itu, maka kita dapat pahala. Yang melakukan juga pahala, yang memberikan ilmu pahala juga. Nah, yang ketiga ini awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoa kepada kedua orang tua. Jadi yang ditunggu-tunggu terutama sih oleh yang di liang lahat itu adalah dari keluarganya terutama, insyaallah. Karena sebagaimanapun itulah orang yang paling dekat yang dapat diharapkan bisa menolong Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di kuburan adalah tempat singgah, menunggu proses. Nanti setelah itu akan dibangkitkan kembali dan di sana akan dikumpulkan yang kita sebut sebagai mahsyar. Seluruh dunia sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat akan berkumpul di sana. Masya Allah. Dan itu menunggu proses satu persatu, ditanya atas apa yang kita lakukan di dunia itu, Mas. Antri di bawah terik matahari. Nah, saya ingin cepat saja di sana itu semua kepengen segera selesai, karena tidak kuat untuk menahan panas teriak terik matahari. Meminta pertolongan kepada nabi-nabi. Jadi yang manusia yang di mahsyar itu meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing. Namanya syafaat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka tidak bisa. Saya saja juga susah mempertanggungjawabkan amal itu. Pada gilirannya kemudian minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mohon kepada Allah agar umatnya ditolong, disegerakan proses. Nah, Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi Muhammad sendiri yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah sekalian, karena begini kata para ulama sufi, itu awwalu ma khalaqallah nuru Muhammadin. Nah, gitu. Sebelum menciptakan segala alam semesta itu, maka makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Muhammad.
Ada hadis yang populer sekali, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Andai kata bukan karena kamu Muhammad, andai kata bukan karena kamu Muhammad, maka aku tidak menciptakan. Coba lihat ya, tadi saya mendengarkan. Ini terinspirasi oleh tadi bacaan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba. Allah dan para malaikatnya mendoakan Muhammad. Tapi mendoakannya Nabi Kanjeng Gusti Allah kepada beda dengan mendoakannya kepada oleh malaikat. Jadi para ulama mengatakan tafsir dari kata innallaha wa malaikatahu yusalluna, membaca sholawat. Tidak ada manusia lain yang begitu mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan kasih rahmat kepada Muhammad, dan malaikat memohonkan ampun, dan manusia ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai manusia yang beriman kepada Allah, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan begini, pada sholawat manusia sholawat kepada Nabi Muhammad itu apa? Sholawatnya manusia mukmin kepada Muhammad adalah satu, memohonkan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Ada para ulama menentang, bagaimana Muhammad masih harus diberikan, padahal Muhammad sudah lengkap semua, pasti dijamin masuk surga, mendapat kasih sayang Allah, mendapatkan kedamaian, dan yang pertama masuk surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya itu doa kita kepada Rasulullah itu bagaikan kita memberi air yang sudah penuh. Jadi Nabi Muhammad bagaikan airnya sudah penuh, terus kita ngucur lagi nambahin, ya luber. Nah, luberan itu untuk kita. Luberan itulah sebetulnya sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kita sendiri. Karena itu, saya tadi tuh mendengarkan ini tuh sangat terharu, menangis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita yang ada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Di dalam perjalanan kita yang akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal itu, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Apa yang harus kita bawa? Nah, ya, mumpung nih masih ada, kita nggak tahu kapan kita akan menyusul mereka. Maka Rasulullah selalu berpesan, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekallah dengan takwa Allah. Itulah sebaik-baik bekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ayat Al-Quran yang menurut saya penting sekali untuk direnungkan berkaitan dengan bekal. Berkaitan dengan bekal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhiku, la
tulhiku amwalakum wala auladakum. Janganlah kerja-kerja kamu, kehidupan kamu, hidup kamu, uang kamu, anak-anak kamu yang jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita mengurus anak, ketika kita kemana-mana, itu jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi juga mau at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Apa artinya at-taqwa hahuna? Ada di dalam diri kamu sendiri. Selalu ada pengawasan Allah. Kamu merasa adanya Allah yang selalu mengawasi tingkah laku kamu, pikiran kamu. Maka itu yang harus dijadikan dasar. Silahkan kerja apa saja, lakukan, didik anak dan sebagainya. Tetapi hendaklah jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah. Itu intinya. Lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jangan melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa di antara kalian yang melalaikan Allah, maka akan rugi. Ya. Satu itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita untuk kemudian menuju menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, selalu mengingat Allah, selalu menjaga hukum-hukum Allah. Jadi biasanya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dimanapun kamu berada, dalam keadaan Allah kamu berada, Allah akan senantiasa mengetahui semua apa yang kamu lakukan. Satu. Nomor dua, bekal nih. Wa anfiqu mimma razaqakumullah. Baca. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Bersedekahlah, berikanlah rezeki Allah itu sebelum datang kepadamu kematian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan tunggu-tunggu. Memberikan kebaikan, sedekah, membantu orang-orang yang miskin, yang sakit, yang menderita. Bantu mereka sebelum datang kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani, biasanya ketika baru mau meninggal baru ngomong, ya Allah, tolong jangan sekarang matinya. Jangan sekarang. Saya akan memberikan. Sudah tidak ada lagi. Nah itu kan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tunggu deh ya Allah, sedang sakarat maut biasanya. Ya Allah, nanti dulu. Oke deh, saya mau sedekah deh. Saya akan. Ya Masya Allah. Allah mengatakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda. Dimanapun kamu berada, ketika tiba waktunya harus pulang, panggil oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa menolak sama sekali. Ada sebuah cerita menarik sekali. Suatu ketika ada orang bertamu kepada Nabi Sulaiman
Ya, Nabi Sulaiman sedang ngobrol dengan Nabi Sulaiman, tiba-tiba ada orang masuk, diam saja duduk, tapi matanya melihat orang tamu itu tadi, ngotot aja. Tamu itu, aduh, ngotot aja, ketakutan. Jadi permisi kepada Nabi Sulaiman. Ketika di luar, tamu itu tanya kepada Nabi Sulaiman, itu yang datang tamu itu siapa? Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Malaikat Israel. Wah, ketakutan orang ini, ketakutan. Tolong Nabi Sulaiman, perintahkan jin ibrit untuk menerbangkan saya ke rumah sana di India, sehingga sekaligus kayak Ratu Balkis kan di apa namanya itu jin ibrit lagi, mau satu kilatan sudah sampai di sana. Oke, kata Nabi Sulaiman, ayo bawa itu orang itu terbang sekaligus, cek sampai di tempat. Sampai di rumah sana dia, orang yang tadi itu ada di sana. Masya Allah, yang melototin itu ada di sana, sudah ada di sana. Malaikat Israilnya itu. Jadi orang itu, nanti dong, yang nggak bisa saya, tugas saya itu menjemput kamu di sini, gitu loh. Jadi memang tugasnya kematian itu bisa di mana saja dan kapan saja. Begitu sekalian. Jadi sekali lagi ini adalah hari kata Rasulullah, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat akan hilangnya kenikmatan. Haul ini atau ziarah kubur itu adalah cara kita, Allah mengingatkan agar kalian selalu mengingat bahwa kenikmatan akan hilang kapan saja. Dan saya selalu mengatakan, apa yang menjadi milik kita adalah apa yang sudah kita kerjakan, bukan apa yang kita tinggalkan. Itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Terserah bekalnya apa. Yang artinya yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup, itulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada, kekayaan apapun akan ditinggalkan. Allah Subhanahu. Insyaallah. Jadi sekali lagi ini kesempatan yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan pelajaran bagi kita semua untuk kemudian pulang ke rumah masing-masing ini dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ya mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita ini hanyalah musafir yang nanti pada saatnya akan meninggalkan, berakhir di tempat persinggahan. Wa innama qararuhu wa mukstuhu wa istiqraruhu ba'da dzalik. Tempat tinggal yang abadi yang tidak akan kembali lagi adalah sesudah proses pertanggungjawaban itu. Bisa ke surga, bisa ke. Itu kata Imam Al-Ghazali, ma innama qararuhu wa muksuhu wastiqraruhu ba'da dzalik. Sesudah ada di proses di kuburan itu dan melalui proses-proses itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sekedar tambahan saja supaya mengingatkan diri saya terutama
dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم وإياهن من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.